Hünkârım. Abi. Bağışla. Kasim pun berkata, "Kakak, maafkan dia." Ketika Valide jatuh sakit, dia menjadi sangat khawatir. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Sekali lagi, Kasim menunjukkan rasa sayangnya pada Ibrahim. Validem fenalaşınca çok korktu. Ne dediğini bilmiyor. Namun Raja tak peduli, dia pun pergi begitu saja. Sen aklını yitirdin İbrahim. Setelah Raja pergi, Kasim pun bicara pada Ibrahim. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah kehilangan akal pikiranmu, Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Aku tak bisa menerimanya, Kasim." Kasim pun berkata, "Aku mengerti, Ibrahim. Baiklah, apakah kamu pikir aku akan bahagia dengan apa yang terjadi? Aku tahu Raja akan memberikan kesempatan pada musuh kita dengan melakukan hal ini. Tapi jangan sedih, Valide akan mencari jalan keluarnya." Kasim pun kemudian memeluk Ibrahim agar adiknya menjadi lebih tenang. Hünkârımız böyle davranarak düşmanlarımıza fırsat veriyor biliyorum. Validemiz ne yapar ne eder bir hal çaresini bulur. Di lain sisi, seorang pria melihat kedai milik Benam. Nefi Efendi. Lalu, ia pun dipanggil oleh Benam. Namanya adalah Nefi. Benam berkata, "Sudah lama tak melihatmu. Kapan kamu tiba di ibu kota?" Nefi menjawab, "Aku baru saja tiba. Aku berpikir akan mengunjungi beberapa kedai minuman untuk melihat teman-temanku. Tapi semuanya tutup." Benam pun berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui tentang larangan itu?" Nefi menjawab, Aku tahu bahwa kopi dan tembakau dilarang." Benam menjawab, "Kedai minuman juga dilarang. Minum alkohol adalah kejahatan sekarang. Hukumannya juga sama." Nefi pun menjawab, "Jadi tidak ada gunanya hidup di ibu kota sekarang." Benam pun berkata, "Ketika kamu pergi, aku meninggalkan dapur istana dan menginvestasikan semuanya ke dalam kedai minuman itu. Tapi semuanya lenyap, namun aku bersyukur aku masih hidup." Ben yine de canımı kurtardığıma şükrediyorum. Malam pun tiba. Di Menara Galata, Raja sedang menikmati musik bersama Silahtar. Hünkârım. Tidak lama, Husain tiba dan mengabarkan bahwa penyair Nefi telah tiba. Di sini barulah kita tahu siapa Nefi sebenarnya. Dia adalah seorang penyair. Penyair Nefi telah tiba. Raja pun mengizinkannya untuk masuk. Nefi. Raja berkata, "Nefi, akhirnya kamu kembali. Aku dengar kamu berjalan-jalan di sekitar Anatolia." Nefi menjawab, "Rajaku, aku hanya pergi ke kampung halamanku di Erzurum. Kemudian aku mengunjungi kota lainnya." Raja pun menyuruh Nefi untuk duduk. Raja berkata, "Kami kehilanganmu." Nefi menjawab, "Rajaku, akulah yang satu-satunya yang merasa kehilangan." Olamadığım için benimdir. Raja lalu menyuruhnya untuk minum. Nefi pun berkata, "Rajaku, apakah kamu ingin mencobaiku? Aku mungkin merasa haus, tapi aku tidak mau mati. Aku tidak akan meminumnya, karena aku tahu itu dilarang." Lakin canıma değil. Doğru dersin. Bana dahi yasak. Raja menjawab, "Kamu memang benar. Bahkan bagi diriku, ini juga dilarang. Tapi aku menghentikan larangan ini saat aku sedang minum, kemudian melarangnya lagi." Aslında tekrar yasaklıyorum. O vakit Nefi yang melihat Raja minum anggur, ia pun memastikan dan berbicara, "Ini artinya, jika aku minum ketika kamu minum, maka aku akan dikecualikan. Apakah begitu?" azadeyiz. Öyle. Raja mengangguk dan menjawab, "Ya, benar. Anggur tidak dilarang. Yang dilarang adalah siapapun yang kehilangan kendali atas minum anggur." Diline hakim olamayan da. Husain pun berbicara,
Meskipun terkadang kamu bisa berbicara dengan tajam. Nevi menjawab, katakanlah aku berbicara dengan tajam. Apakah aku melukai seseorang? Mereka hanya melebih-lebihkan. Silahtar menjawab, meskipun demikian, perhatikan ucapanmu, ketahui batasanmu, atau kamu tidak akan dimaafkan. Raja minum dan Nevi pun minum. Di istana, Kosem memanggil Mehmet Pasa. Beni emretmişsiniz. Gel Mehmet Paşa. Hünkâroğlum saraydan ayrılmış. Kosem berkata, aku dengar putraku meninggalkan istana. Kemana dia pergi? Mehmet menjawab, raja pergi ke Menara Galata, minum minuman keras bersama Silahtar. Kosem pun menjawab, jadi dia merayakan pengasinganku. Mehmet pun lalu bertanya, apa yang akan kamu lakukan Sultana? Apakah kamu akan pergi esok hari? Kosem menjawab, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Mehmet menjawab, Sultana, jika kamu tidak pergi, maka itu akan semakin memburuk. Maafkan atas keberanianku, tapi aku menyarankanmu untuk menghindarinya. Kamu akan memimpin kami, baik kamu di sini ataupun di istana lama. Itu tidak penting. Zaten başımızdasınız. Oğlum. İster eski sarayda. Yok. Var. Kosem menjawab, tidak. Jika aku pergi, maka mereka akan berpikir aku telah kalah. Aku sudah dikalahkan. Reputasiku juga akan hancur. Bukankah itu yang diinginkan oleh putraku? Sangat menyedihkan. Aku pikir ini tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi aku tahu, dia akan menyesalinya. Dia akan meminta maaf padaku. Yazık. Bir daha böyle şeyler yaşamam. Ya dilemezse sultanım. Mehmet menjawab, bagaimana jika raja tidak melakukannya Sultana? Bagaimana jika raja tetap bersikeras dengan keputusannya? Apa yang akan kamu lakukan kemudian? Kosem menjawab, kita akan lihat apa yang akan terjadi esok hari. Görürüz ne olacağını. Kembali kepada raja, Silahtar pun berkata, kami mendengar kamu melewati Persia menuju ke Erzurum. Nevi menjawab, aku harap aku tidak melakukannya. Aku mendapatkan masalah berat. Raja pun bertanya, apa yang terjadi? Nevi menjawab, jangan tanya rajaku. Seseorang berbicara hal yang jahat tentang dirimu. Jadi aku tidak bisa menahan diriku. Dan aku membalasnya. Mereka mencengkram lenganku dan menempatkanku ke dalam penjara. Kemudian, memperlakukanku seperti seorang mata-mata. Mereka terus menanyaiku. Hem ona hem Şahan'a saydırdın. Kolundan yakaladılar. Casus de cahiller.